Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman semua. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu teman saya yang luar biasa banget, Bang Muhyiddin. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi lah, berbincang-bincang sedikit mengenai Bang Muhyiddin. Latar belakangnya seperti apa? Boleh nggak, Bang, diceritain sedikit dulu tuh lahirnya di mana, besarnya di mana, atau memang sudah jadi orang Jakarta sebelumnya? Oke, sebelum perkenalkan nama saya Muhyiddin ya. Teman-teman tuh ada yang manggil Didin, ada yang manggil MHY. Jadi memang karena susah namanya itu Muhyiddin, orang tuh belibet. Jadi manggilnya tidak Didin ataupun MHY gitu kan. Nah, saya asli sebenarnya bukan dari Jakarta, dari Cirebon. Oh, Cirebon. Dari Cirebon. Saya memulai ke Jakarta itu sekitar tahun 2006-2007 ketika sekolah di Jakarta. Itu pun ceritanya juga agak sedikit panjang ya. Untuk dari Cirebon terus ke Jakarta itu karena memang prosesnya juga nggak yang orang meniat, oh ya saya niat sekolah di Jakarta, itu enggak. Jadi memang ada case sehingga apa yang melatar belakanginya tuh dulu, apakah ikut lomba mungkin dari Cirebon atau pernah ikut case-nya itu lebih ke orang tua yang menginginkan, terutama ayah saya itu yang menginginkan saya lulus SMP itu harus di pesantren. Nah, sedangkan saat itu saya tidak ingin di pesantren. Nah, orang tua itu keras. Kalau tidak di pesantren, tidak ke sekolah. Akhirnya saya nekat ke Jakarta. Itu lulus SMP tuh? Lulus SMP, itu makanya saya bilang case-nya dari situ bermula. Nah, itu pun sempat terjadi kayak semacam orang tua yang khususnya ibu ya tidak setuju karena masih terlalu muda kan. Tapi ayah saya bilang udah nggak apa-apa, laki-laki harus berani gitu. Nah, itu cerita awal mula kenapa saya ke Jakarta. Itu di SMA? Di SMK Negeri 9 Jakarta. SMK ya. Negeri 9. SMA kejuruannya apa nih, Bang? Saya akuntansi. Wow, jadi memang sudah dari awal akuntansi ya. Jadi alhamdulillahnya ketika kalau zaman dulu kan masih pakai peringkat NEM ya. NEM ya. Saya masih ingat tuh, saya alhamdulillah tuh di urutan kedua kalau nggak salah. Kedua. Iya. Jadi kan dulu itu kalau dari daerah itu ada batas hanya berapa dari daerah berapa persen gitu. Ya. Alhamdulillah saya urutan kedua secara keseluruhan, jadi saya nomor pertama kalau dari luar daerah. Akhirnya saya diterima di negeri pilihan pertama. Dulu ada pilihan pertama akuntansi, pilihan keduanya saya milih waktu itu kalau nggak salah penjualan. Ya. Oke. Lalu habis dari SMA di daerah Jakartanya di daerah mana? Nah, disitulah ketika saya di Jakarta, saya kan harus memikirkan nih gimana caranya biar bisa bayar sekolah, walaupun negeri itu kan waktu itu masih ada biaya, waktu itu belum kayak sekarang mungkin free. Kalau sekarang katanya free ya, saya nggak tahu tuh. Kalau dulu tuh masih ada biaya itu kan. Jadi dengan cara apa? Saya sambil jaga toko, Bang. Sambil jaga toko? Jaga toko. Wow. Jadi saya tuh toko apa tuh, Bang? Toko kelontong. Sembako. Dulu belum ada namanya minimarket, itu belum ada, masih sedikit lah. Jadi saya masih jaga sembako dari habis maghrib sampai sekitar jam 11 sampai jam 12 malam. Itu rutin setiap hari. Jadi pagi itu sekolah sampai sore, pulang tidur, habis sholat maghrib jaga toko. Makanya unik dulu itu ketika saya sambil belajar tuh di toko itu sampai orang yang beli itu udah hafal. Maaf ya Din, seganggu dulu mau beli ini gitu. Jadi itu masih berkesan buat saya sampai saat ini. Ya, tapi lah disitulah karakter terbentuk. Jujur aja itu yang membentuk karakter saya untuk jadinya oh ini loh kehidupan gitu. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Abis itu dari SMK lulus, lanjut kuliah. Ya. Nah, kuliah di SA Unggul nih. Kuliah belum dulu. Jadi ini juga nih, ini mungkin salah satu penting juga ya untuk teman-teman kalau nanti ingin kuliah gitu ataupun mengambil keputusan lah, libatkan orang tua. Oh, itu penting banget tuh teman-teman. Nah, ini benar saya ngalamin diri. Karena gini, waktu itu saya lulus dari sekolah 2010 saya lulus dari SMK Negeri 9. Hari ini
UAS, saya keluar nyari kerjaan, diterima. Ada satu perusahaan yang menerima saya. Saya bilang ke wali kelas, Bu, saya sudah dapat kerjaan gimana? Ya udah nggak apa-apa, ijazah kan nanti kan ngambil ijazah. Udah kamu kerja dulu. Jadi akhirnya saya tuh dapat kerjaan itu setelah siangnya setelah hari ini UAS. UAS. Nah, dengan jalan waktu saya udah kerja, akhirnya ada beberapa yang jadi saya tinggalkan seperti tur ke Bali itu saya jadi nggak ikut. Oh, Dan harusnya dari kerja, SMA ya. karena udah nyicil zaman dulu kan nyicil tur ke Bali, saya masih ingat saya tidak bisa ikut karena saya udah kerja, karena itu kan cukup lama ya. Kalau turnya kan sampai naik bus, jadi sekitar seminggu lebih, jadi perusahaan tidak mengizinkan saya untuk ini. Akhirnya saya kerja akhirnya harus ada perusahaan ada waktu itu, tapi saya di situ bilang oke, nanti saat-saatnya saya akan kembali. Kebukti sekarang saya punya perusahaan travel yang saya hampir tiap bulan itu ke Bali gitu kan. Itu. Nah, yang tadi ke orang tua, ketika saya udah kerja, saya udah punya pendapatan kan. Sehingga saya itu percaya diri untuk lanjut kuliah. Ngambil waktu itu di Kalbis. Oh, awalnya di Kalbis dulu. Dulu namanya ITBK dulu. Iya. ITBK sebelum jadi Kalbis. Nah, institut ya. Iya, orang tua bilang, jangan dulu. Nanti kalau ada apa-apa, orang tua belum bisa bantu. Ekonomi belum stabil lah gitu kan. Saya dengan percaya dirinya enggak bisa. Udah kerja kan. Waktu itu gaji saya cukup lumayan. Kenapa? Saya gaji itu 1,9 sekian. Waktu itu UMR masih 1,2. Oh. Jadi di atas UMR ya. UMR saat itu untuk saya lulus SMA kan, SMA kan gitu. Jadi saya merasa percaya diri. Tapi lah ketika orang tua tidak setuju, gagal. Waduh. Gitu. Jadi kita ini tidak, makanya saya bilang melibatkan orang tua. Restu itu penting sekali. Makanya sampai percaya nggak percaya abang saat hingga saat ini usia saya sudah di atas 30 ini, saya sampai detik ini ketika saya pergi keluar kota ataupun kemanapun, saya masih telepon orang tua untuk berizin. Itu sampai hari ini saya ya. Saya akan ke Bali ataupun kemarin itu. Assalamualaikum, Ma, Mi. Kebetulan saya manggil orang tua itu kalau ayah tuh Mama. Kalau ibu tuh Mimi. Itu uniknya orang Cirebon. Cirebon ya, Mama. Mi, ini ya, saya mau ke Bali ada kerjaan gini-gini. Tolong doain. Oh ya udah, hati-hati itu. Itu saya lakuin sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya masih dibantu orang, tapi manfaatnya tuh banyak. Karena doa orang tua itu saya 1000% saya yakin itu terbukti gitu. Nah, akhirnya saya gagal kuliah di Kalbi itu karena apa? Ketika saya mau UAS kan harus bayaran. Ya. Saya kerjanya berhenti, Bang. Nggak tahu kenapa itu berhenti kerjaan saya itu saya resign. Dengan ini akhirnya saya nggak bisa bayar kuliah. Akhirnya saya berhenti. Akhirnya saya kerja dulu setahun. Barulah saya ngambil kuliah di SA Unggul, ambil jurusan yang linear dengan itu. Waktu itu di Kalbis ngambil IT saya. Oh, justru malah IT. Karena IT itu dulu karena saya merasa bahwa saya sudah punya ilmu akuntansi di SMK, saya pengen punya IT. Saya terinspirasi dari salah satu program Accurate namanya. Mungkin teman-teman di sini familiar kalau orang akuntan ya. Saya terinspirasi saya bikin program seperti itu gitu. Ilmu akuntansi sudah punya, pengen IT, tapi faktanya gagal. Mungkin ada faktor lain gitu ya. Iya, ya akhirnya orang tua saya saya kuliah lagi, cari aman, cari yang sudah ada, saya mengambil akuntansi lagi. Jurusan akuntansi di SA Unggul. Di SA Unggul. Lalu bisa lanjut sampai ke S2 nih. S2. Nah, S2 juga saya banyak insiden juga, bukan kayak saya niat jadi dosen S2 enggak juga. Jadi ceritanya waktu itu hari ini besok saya wisuda. Hari ini orang tua datang dari Cirebon. Nah, orang tua itu ibu saya itu bilang, Din katanya cerita tuh, itu orang-orang tuh ya kan gimana ya, kayak rendahin gitu, buat makannya susah, ngapain sekolah kuliah. Saya sebagai anak muda juga laki-laki ngerasa gimana gitu karena alhamdulillahnya saya terbentuk ketika kuliah itu. Saya ikut organisasi namanya, saya sebagai gubernur ekonomi waktu itu. Gubernur ekonomi di kampus. Gubernur ekonomi. Saya sering ketemu sama dekan, kan diskusi segala macam. Saya dapat beberapa masukan tuh yang saya ingat sama dekan saya itu
kalau kamu disakitin orang gitu kan, katanya jangan balas dengan bukti, dengan prestasi. Dengan prestasi. Akhirnya saya mikir, oke deh, saya harus kuliah lagi pengen buktiin. Kayak saya kuliah S2 itu, saya minta izin dulu. Nih, izin ya, saya mau kuliah S2 lagi. Capek nggak katanya gitu. SMK udah kerja, kuliah sambil kerja juga. Kuliah juga sambil kerja bang. Terus S2 juga bekerja. Capek nggak? Enggak, saya bilang aku masih muda. Saya itu dan alhamdulillah saya lulus S2 itu 3 semester 2 hari. Saya hanya nyampe 4 semester. Nyampe 4 semester? 3 semester 2 hari. Karena tesis itu aturan semester 4, saya kerjakan di semester 3. Di semester 3 udah kerjakan ya, semester 4, masuk 2 hari, saya langsung sudah yang terakhir. Yang 3 kali. Jadi alhamdulillah saya lulus tercepat saat itu di kampus. Ya itu karena kedua orang tua yang doain. Makanya saya bilang teman-teman nih wajib yang namanya pendidikan itu wajib dan wajib juga tuh orang tua. Itu nomor 1 orang tua, nomor 2 pendidikan. Itu yang paling penting tuh ya dalam hidup ya. Iya. Karena saya tantangin orang yang sepinter-pinternya orang. Kalau durhaka sama orang tua, saya berani tantangin sejauh mana dia hebat. Sejauh mana dia hebat. Betul. Saya berani tantangin orang tua ya. pasti. Kadang kan kita merasa jauh pintar ya. Wah merasa sombong gitu ya. Ah itu bullshit bagi saya. Saya berani tantangin itu. Sejauh mana dia akan bertahan dan melangkah jauhnya sejauh mana gitu. Nah, berarti di sini Bang Muhyiddin ini bisa dibilang bukan dari latar belakang, mohon maaf, orang tuanya mungkin dari aparatur negara kah atau dari pengusaha juga sebelumnya? Bukan, orang tua saya itu murni pedagang. Pedagang, keluarga saya pedagang dan kebanyakan kakak saya, adik saya juga lebih banyak di pesantren gitu kan. Dan tidak ada latar belakang kayak semacam TNI Polri itu tidak ada ataupun PNS itu enggak. Cuma memang ayah saya pernah sebagai kepala desa. Kepala desa itu dulu zaman saya masih kecil. Udah lama cuma kan. Kalau di Cirebon tuh namanya kuwu. Bukan kalau di sini kan kepala desa. Pak Kades ya. Kalau sana Pak Kuwu. Nah itu latar belakang kedua orang tua sama petani. Ya, petani sama pedagang. Jadi kalau waktunya petani ya waktunya panen ya tandur. Itu tuh ya pulang kalau nanti udah tandur nungguin panen kan ke Jakarta usaha ngisi warung waktu itu. Warung. Dulu kan belanja di pasar pagi terus ngisi ke toko-toko gitu zaman dulu. Kalau sekarang kan udah susah ya. Udah ada online segala macam. Berarti di sini tuh kita benar-benar belajar bahwa yang namanya privilege tuh ya kita juga bisa, walaupun nggak ada privilege kita juga bisa sukses kok. Gitu. Ya. Dan bagi saya ukuran sukses itu bukan dari karir, bukan dari materi ataupun pendidikan ataupun lainnya. Bagi saya ketika kita sudah dilahirkan itu menurut saya sukses. Menurut saya. Kenapa? Kalau kita ukurannya tadi pendidikan maupun kekayaan itu tidak akan ada batasnya. Di atas langit masih ada langit ya. Betul. Sekolah tinggi apa? Oh ya, lu sekolahnya apa? S3. Ada loh yang S3 3 kali. Iya. Masih ada S2 2 kali. Kita nggak bisa ukur itu gitu kan. Jadi kalau ukurannya itu kalau kaya raya apalagi mau sampai mana? Mau sampai mana betul. Masih ada ukurannya apa nih, Forbes kah atau apa? Nah, itu mungkin misalkan saya punya uang 1 juta, saya bilang kaya dibandingkan orang yang punya uang 500.000 kan gitu kan. Tapi saya lebih miskin dibandingin misalkan abang yang punya uang 2 juta kan gitu kan. Jadi kita nggak ada habisnya. Kalau ukuran sukses itu adalah materi. Nah, kita ini penting banget bahwa tadi pembelajaran pertama orang tua, selalu libatkan orang tua. Yang kedua, pendidikan itu penting banget. Tadi sudah lulus S2, boleh nggak diceritain karirnya nih sebelum akhirnya bisa buka usaha? Cuman karirnya nih seperti KP, akuntan publik. Kalau karir itu, saya mulai mengenal usaha itu dikenalin orang tua itu dari zamannya SMP sebenarnya. SMP ketika liburan sekolah, orang tua itu kan jualan musiman ya. Kayak musimnya liburan sekolah tuh jualan buku tulis di zaman dulu itu. Saya pernah bro, itu jualan buku tulis itu berdua sama saudara sama itu dorong gerobak. Itu pernah. Bukannya saya disuruh orang tua, bukan, tapi saya pengen dong biar dapat duit gitu kan. Itu udah ngalamin SMP.
Terus sampai liburannya, sampai SMA saya sudah mengalami dunia jaga toko. Kuliah saya sudah bekerja sambil usaha-usaha kayak sepatu kanvas gitu. Oh, Dulu itu zaman masih dulu udah kuliah ya tuh. 2011-an. 2011 ya. Itu udah punya posisi gitu. Sampai 2013 itu pertama kali usaha secara resminya adalah travel. Waktu itu masih tiketing. Oh, tiket. Saya fokus tiket waktu itu. Sebelum ada Traveloka dan kawan-kawan. Waktu itu masih laku dunia tiket, tapi sekarang agak susah ya, karena sekarang semua by gadget itu ya. Gadget, sekarang sudah banyak aplikasi yang memudahkan, jadi susah. Kalau dulu tiketing orang mau ke daerah, ya itu saya usaha itu. Terus saya sambil lulus kuliah itu saya kerja, sebelum lulus juga sudah kerja. Terus saya lebih banyak berkarir itu di dunia konsultan. Nah, konsultannya apa? Ya, saya di kantor kota publik. Terus terakhir kerja sama orang itu konsultan di bidang GRC, Government Risk and Compliance, ya kan. Itu beberapa klien-klien yang memang seperti pembuatan SOP internal audit, terus pembuatan atau implementasi AMS, Audit Management System gitu kan. Itu selama terakhir 2018 saya murni pure usaha di bidang konstruksi. Oh, sempat juga konstruksi. Konstruksi untuk secara profesional ya, secara benar-benar matang ya, dalam arti kita benar-benar ya ibaratnya bukan usaha-usaha kaleng-kaleng lah ibaratnya gitulah, berarti ya dimulai dari konstruksi itu. Konstruksi bangun apa aja nih yang pernah kita lebih ke tunnel bendungan. Ya, kebetulan saya waktu habis keluar dari karyawan itu, saya buka usaha sendiri pribadi ya, perorangan, usaha konsultan pribadi terkait akuntan. Nah, saya mendampingi salah satu perusahaan. Ketika saya dampingin, saya bikinin laporan keuangannya, beresin segala macam. Akhirnya saya 2015 itu ditarik untuk gabung jadi direktur keuangan di perusahaan itu. Itulah awal mula profesional bisnis ya, yang beneran bisnis, artinya yang karyawannya ada, yang ekosistem gitu kan. Di konstruksi itu. Terus saya 2019 saya membuka usaha travel yang tadinya tiketing itu saya naikkan menjadi PT, itu di bidang travel murni. Travelnya nih travel agent, lebih ke ya perjalanan dinas, pariwisata. Nah 2020 ini pas mau pandemi itu kita lebih spesifik lagi main di umroh. Wah, travel umroh. Saya insya Allah goal saya adalah nanti di tiketing juga, tapi khusus untuk umroh. Saya pengen punya semacam cita-cita itu, pengen punya maskapai. Maskapai terlalu tinggi, itu akan menjadi visi saya. Untuk saya pengen punya maskapai penerbangan khusus untuk dan haji mungkin ya. Ya, pokoknya untuk izinannya itu hanya untuk Jakarta, Saudi. Itu tidak berjadwal. Tidak berjadwal. Kalau berjadwal itu seperti memang sudah ada jadwalnya. Kalau kita memang sesuai dengan kita ya, sesuai operatingnya itu arah mulia banget nih. Nah, sama kemarin terakhir tuh 2022 akhir saya buka usaha di bidang pertanian pangan. Karena kenapa saya pangan? Karena memang saya lihat ketahanan pangan penting dalam waktu jangka panjang. Jadi saya mengambil peluang itu untuk saya memulai dari sekarang. Untuk memulai ini apa aja nih? Sudah dalam artian di agrobisnisnya kah? Ya, saya lebih ke nanti petani itu kita dampingin, kita kasih, karena gini, kasihan petani itu. Ya. Sekarang gini bro, ketika laganya, yang nanam cabai, yang nyapa itu petani. Tapi coba lihat, apakah petani itu makmur? Ya. No, belum tentu. Masih banyak yang petani itu nggak makmur. Kenapa? Yang makmur adalah justru tengkulaknya, agen-agen besar, blokor-blokornya. Nah, itulah yang memicu saya untuk ayo deh gitu. Harus, makanya saya PT-nya pun namanya pun sangat sangat menunjang ya. Ini itu PT Petani Tumbuh Bersama. PT Petani Tumbuh Karena saya pengen
petani itu tumbuh bersama-sama itu, jangan hanya sebagai memberikan kekayaan, mengkayakan si broker itu gitu kan ya. Bikin PT yang membuat memacu apa ya, kan nama adalah doa. Ya. Saya pengen yang itu adalah ya, petani itu tumbuh bersama, tumbuh bersama gitu. Jadi enggak bukan kesana kaum marginal atau kaum yang justru malah kok kayaknya mereka yang nanam, mereka yang mengurus bahan pertanian, tapi mereka nggak apa namanya nggak sejahtera lah ya. Itu yang menjadi. Kita lihat petani itu rata-rata itu ya memang mungkin ada sebagai di daerah, kebanyakan yang saya lihat itu memang rata-rata petani itu tidak sekaya si tengkulak atau yang di Jakartanya ataupun di kota-kotanya lah yang jual langsung ke supermarket, minimarket gitu. Itu selisihnya itu jauh sekali. Saya sudah terjun ke lapangan sendiri itu hampir setahun ya. Saya selama pandemi kemarin itu khususnya ketika banyak di rumah, saya datang ke petani itu memang cukup tinggi gapnya. Iya. Gapnya apalagi di kaum petani dan keluarganya itu bisa dibilang lingkaran setan, karena ya mereka bapaknya petani, antara anaknya petani, kalau bisa masuk sekolah gitu kan. Ya justru itu. Ya itu juga menariknya. Almarhum kakek saya itu dulu tuh udah masuk sekolah, cari duit yang banyak, kata gitu. Itu memang orang-orang tua zaman dulu tuh memang mungkin karena dulunya ya terdoktrin dari kita itu zaman penjajahan Belanda atau apapun lah ya, yang itu memang udah begitu. Itu kayak kan ada juga kan, udah cewek mah masuk sekolah tinggi, dari dapur kayak itu kan. Itu kan paradigma zaman dulu tuh. Kita tidak menyalahkan orang tua dulu, tidak, tapi memang mereka juga korban kalau menurut saya pribadi ya, korban dari masa-masa penjajahan dulu gitu. Karena terdoktrin itu. Padahal sebenarnya kalau mereka itu juga pintar, mereka itu sekolah, mereka bisa lebih sejahtera gitu kan. Betul. Nah, boleh nggak diceritain nih suka dukanya selama kan beda nih dari yang awalnya jadi konsultan, pekerja, terus tiba-tiba shifting menjadi seorang pebisnis. Ada nggak suka dukanya? Ya sukanya ya waktu sama keluarga lebih banyak. Sudah pasti ya dibandingin kita sebagai karyawan yang berangkat pagi pulang sore ke malam gitu kan, jelas dari waktu kan. Sukanya itu kan. Sukanya lagi kalau misalkan dapat project-project yang memang banyak ya, memang dukanya ya ketika mendekati harus bayar gaji karyawan gitu kan. Terus gimana cara besok tuh harus, karena kan otak ini kan diputernya bukan lagi, ibaratnya berputar itu bukan lagi pelan, harus kenceng. Makanya harus kenceng ya. Memang itu yang tantangan sebagai seorang pengusaha seperti itu. Dan uniknya adalah kami nih orang-orang akuntan ya, karena saya background akuntan ya. SMK, S1, S2 itu saya akuntan. Akuntan itu rata-rata mayoritas itu dia itu akan di balik layar. Ya, biasanya di back office gitu kan. Karena dia memiliki semacam pemikiran itu komprehensif. Segala arah tuh dia pikirkan, dihitung, dianalisis segala macam gitu kan. Ketika mau usaha belum tentu. Nah, saya ini satu orang yang diberikan keluar dari zona itu. Zona itu saya berani untuk buka usaha, dan kondisi saya tuh buka usaha murni itu baru nikah bayangin. Baru nikah belum setahun. Baru nikah langsung usaha. Usaha itu istri saya juga sebenarnya waktu itu udah kasih warning gitu. Kamu ini kita kan baru nikah gini. Ya, tapi ya alhamdulillah dengan kita tetap ulet ya, kita tetap terus berikhtiar, doa segala macam, alhamdulillah ada jalan. Ya dukanya ya kemarin pandemi itu sangat berat sekali ya. Iya, apalagi ya kehidupan tuh boleh dibilang ya decline-nya sangat jauh gitu. Jujur aja, apalagi saya jelas usaha travel. Ya, konstruksi juga sama, konstruksi itu juga stop rata-rata, karena kan negara fokus untuk pembiayaan untuk COVID segala macam kan, stop itu kan, itu lebih itu. Akhirnya benar-benar minus bro saat pandemi itu, jauh minusnya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, gimana sih cara bagi waktunya nih bang?
Bagi waktu antara kan banyak nih usaha, ada usaha travel, ada konsultan, ada konstruksi, berbagai dengan keluarga. Nah, bagi waktu sebenarnya kalau saya ketika saya memulai usaha, yang paling penting itu saya membuat sistem. Sistem. Jadi kita itu biarkan sistem yang akan bekerja. Tidak perlu perfect dulu. Yang penting sistem udah ada dulu, biarkan jalan. Jadi kita salah sekali hanya memonitor dan menganalisa gitu kan. Paling kita tugas saya hanya, walaupun usaha saya ada beberapa, tugas saya cuma satu bang, cari project. Ketemu sama orang, klien segala macam, ada apa di peluangnya? Oh ya masuk perusahaan, oh bisnisnya ini, oh ada peluang nih masukin PT yang ini, oh masuk PT ini. Tinggal setelah itu tinggal tim yang di kantor kan yang akan menganalisa. Waktunya di situ sih, makanya saya ketika itu tuh saya langsung bikin sistem seperti contohnya keuangan. Saya buat dulu deh. Kan banyak kan orang ya, walaupun ini pengalaman juga ya saya ketika jadi konsultan, banyak orang perusahaan itu yang membuat sistem itu ketika sudah jalan usahanya, sehingga ketika baru diiniin, baru mulai itu sangat kejar-kejaran tuh antara transaksi yang dulu belum sistem sama yang sekarang terus berlanjut. Kalau saya enggak baru usaha, seorang investasi untuk sistem langsung. Jadi sistem, jadi kita jelas monitor. Itu sebenarnya kunci saya ketika saya membagi waktunya seperti itu dari sisi itu. Ya organisasi, kalau organisasi maupun itu kan bagian dari saya untuk mencari klien sebenarnya. Ya, networking lah ya. Networking penting karena kalau kita tidak berjejaring di luar. Ya, sekarang gini kan, kalau kita sebagai pimpinan perusahaan, kalau kita cuma bilang layar doang, mati perusahaan, betul. Saya itu, makanya pemimpin itu saya setuju, apapun mau di organisasi politik, di organisasi perusahaan, apapun itu, namanya pemimpin itu harus di luar. Saya setuju itu. Kalau di belakang layar, jangan jadi pimpinan tuh. Jadi akuntan, atau jadi orang finance, atau jadi administrasi, administrasi, HRD, gitu. Karena kita sebagai seorang pimpinan, ya kita harus keluar, cari jaringan, jadi cari project, cari peluang, cari relasi. Orang baru. Ya, karena saya merasakan 100% betul sunnahnya Rasul yang bilang itu bahwa di dalam silaturahmi itu ada rezeki itu, saya tuh membuktikan itu. Pasti ketemu orang hari ini, ada hari ini keluar rezekinya, ada yang besok, ada yang minggu depan, ada yang bulan depan, itu pasti ada. Ini kita nih nanti nih hari ini kita ketemu nih, saya yakin nanti kita ada rezeki. Ada rezeki bersama ya, amin. Itu hari ini, besok atau kapanpun, itu saya percaya itu. Gitu. Boleh nggak? Terus lanjut nih. Di share nih ekspektasinya nih gimana nih, maksudnya kan namanya mengelola perusahaan itu kan juga berarti mengelola karyawan. Nah, ekspektasinya terhadap karyawan tuh langsung hire yang pro hire, atau misalnya mungkin ada juga yang hire fresh graduate, atau gimana sih strateginya gitu? Oke, kalau saya pribadi ya, ini mungkin berbeda dari teman-teman. Kalau saya sih tidak mengutamakan itu. Kalau saya yang paling penting orang itu mau kerja. Apakah harus S1, S2, S3 di luar negeri mungkin? Enggak, kalau